warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita membahas matematika peminatan. Namun sebelum membahas materinya, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kalian mengisi absen yang ada di matematika peminatan. Kalau tadi pagi kalian sudah mengisi di folder matematika wajib, kalian sekarang mengisi di matematika peminatannya. Jangan lupa kalian lihat instruksinya ya, batas terakhir absen itu tanggal berapa, jam berapa ya. Kemudian jangan sampai kalian ada yang terlambat. Nah, hari ini saya akan membahas materi tentang pertidaksamaan eksponensial. Namun sebelum masuk ke materi pertidaksamaannya, akan membahas terlebih dahulu untuk bentuk persamaan eksponen yang terakhir ya. Nanti akan saya bahas terlebih dahulu persamaan eksponen yang terakhir. Setelah itu baru kita masuk ke pertidaksamaan eksponen. Tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar untuk materi pertidaksamaan eksponensial ya. Kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keterkaitannya. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan peserta didik dapat menentukan pertidaksamaan eksponen dalam berbagai bentuk. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, kalau minggu lalu kita sudah bahas bentuk-bentuk persamaan eksponen, yang kali ini saya akan bahas bentuk persamaan eksponen yang terakhir, yaitu persamaan eksponen berbentuk A. Dilihat ya kalian di layarnya, A-nya A besar, pangkat A pangkat fx, pangkat lagi 2 ditambah B, dalam kurung A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen A besar dalam kurung A pangkat fx kuadrat ditambah B besar dalam kurung A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, di mana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Itu dapat ditentukan dengan mengubah persamaan tersebut ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal. Contoh persamaan eksponen bentuk A dalam kurung A pangkat fx kuadrat ditambah B dalam kurung A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Di sini soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat ini 2x ya. 3 pangkat 2x plus 1 min 3 pangkat x min 2 sama dengan 0. Jadi di sini 2x plus 1 itu adalah fx-nya ya. Kemudian di sini penyelesaiannya 3 pangkat 2x plus 1 min 3 pangkat x min 2 sama dengan 0. Nah, 3 pangkat 2x plus 1 itu kan berarti 3 dikali 3 pangkat x kuadrat ya. Kemudian min 3 pangkat x min 2 sama dengan 0. Kita misalkan di sini P sama dengan 3 pangkat x. Jadi kita menggunakan permisalan. Maka kan tadinya 3 dikali 3 pangkat x. Berarti tadi kita permisalkan P sama dengan 3 pangkat x. Jadi 3 dikali 3 pangkat x kuadrat itu menjadi 3P kuadrat dikurang 3 pangkat x ya. Di sini 3 pangkat x itu adalah P dikurang 2 sama dengan 0. Kita cari akar-akar dari 3P kuadrat min P min 2 sama dengan 0. Itu kita peroleh 3P ditambah 2 dikali P min 1 sama dengan 0. Kita cari nilai P-nya. Untuk 3P plus 2 sama dengan 0, maka 3P sama dengan ini plus 2. Pindah 2 jadi min 2. P sama dengan min 2 per 3. Untuk P min 1 sama dengan 0, maka kita peroleh P sama dengan 1. Selanjutnya, untuk P sama dengan min 2 per 3, itu 3 pangkat X sama dengan min 2 per 3 ya. Itu tidak ada nilai yang memenuhi ya. Jadi ini tidak memenuhi nilai X-nya. Kemudian untuk P sama dengan 1, itu berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0.
yaitu kita peroleh X-nya sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0. Itu penjelasan dari contoh persamaan eksponen bentuk A dalam kurung A pangkat fx kuadrat ditambah B dalam kurung A pangkat fx ditambah C sama. Materi tentang persamaan eksponen dalam berbagai bentuk sudah kita bahas semua ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pertidaksamaan eksponensial. Pertidaksamaan eksponensial itu adalah pertidaksamaan yang eksponennya memuat variabel. Variabel itu ada variabel apa saja? Ada variabel X, variabel Y, kemudian variabel Z. Di SMP kan kalian juga pernah belajar ya, pasti ya. Kemudian penyelesaian pertidaksamaan eksponensial menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi eksponensial. Jadi monoton itu ada yang monoton naik, ada yang monoton turun, nanti kita bahas. Nah, kalian perhatikan grafik fungsi eksponensial fx sama dengan a pangkat x berikut. Untuk grafik yang pertama, itu grafik fx sama dengan a pangkat x, a-nya lebih dari 1. Kalian lihat di situ ada 0 sampai x ya. Kemudian 0 sampai y. Nah, di situ grafiknya adalah fx sama dengan a pangkat x. Selanjutnya grafik yang kedua itu adalah grafik fx sama dengan a pangkat x, dengan syaratnya adalah a-nya dari tengah. Baca nih, a lebih dari 0 kurang dari 1. Kalian bisa lihat perbandingan grafiknya ya, di situ ya, kalian pahami. Setelah kalian melihat grafik, kedua grafik tadi, sekarang penjelasannya ya. Berdasarkan kedua grafik di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang A, untuk A lebih dari 1, fungsi fx sama dengan a pangkat x. Kemudian merupakan fungsi monoton naik, artinya di situ untuk setiap x1, x2 itu anggota bilangan real berlaku x1 itu kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1-nya kurang dari fx2. Selanjutnya yang B, untuk A lebih dari 0, kemudian A kurang dari 1, fungsi fx sama dengan a pangkat x, merupakan fungsi monoton turun. Artinya untuk setiap x1 kemudian x2 anggota bilangan real berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1 lebih dari fx2. Kemudian di sini tetap atau berubahnya tanda ketidaksamaan tergantung dari nilai bilangan pokoknya. Yang pertama itu tadi apa? Untuk A lebih dari 1 ya. Di situ untuk A lebih dari 1, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Selanjutnya, jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Yang ketiga, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Yang terakhir, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Untuk A lebih dari 0 kurang dari 1 ya. Jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Itu perbedaannya, nanti kalian bisa bandingkan ya yang tadi saya jelaskan dengan yang sekarang. Kemudian jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Yang ketiga, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Itulah penjelasan tentang pertidaksamaan eksponensial. Nah, nanti untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal. Nanti saya ada 2 contoh soal, kalian pahami dengan baik. Kita masuk ke contoh 1, yaitu bentuk pertidaksamaan A pangkat fx lebih dari A pangkat gx. Soalnya di sini tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x plus 2 lebih dari 9 pangkat x min 3. Penyelesaiannya gimana? Tadi sudah dijelaskan ya, untuk
pertidaksamaan bentuk A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan lebih dari gx. Sekarang kita lihat di sini soalnya 3 pangkat x plus 2 lebih dari 9 pangkat x min 3. Berarti di sini 3 itu posisinya sebagai A ya. Kemudian x plus 2 itu adalah si fx dan x min 3 itu adalah gx. Sekarang kita tulis 3 pangkat x plus 2 lebih dari 9 pangkat x min 3. Nah, di sini kan bilangan pokoknya 3. 9 itu kan berarti 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat x plus 2 lebih dari 3 pangkat 2 dikali x min 3 ya. Kemudian di sini x plus 2 kita ambil fx-nya. Fx-nya adalah x plus 2 lebih dari gx-nya berapa? 2 dikali x yaitu 2x. 2 dikali min 3 yaitu min 6. Ini adalah posisi sebagai gx-nya. Selanjutnya kita tulis di sini x min 2x. Kenapa min 2x? Posisi plus 2x itu pindah ruas. Jadi yang ada variabel x-nya nih kita kelompokkan ya untuk mencari nilai x-nya. Jadi x min 2x lebih dari di sini min 6 plus 2 pindah ruas jadi min 2. X min 2x yaitu min x. Ibaratnya kamu punya utang 2 tapi baru bayar 1. Jadi masih punya utang 1 ya. Di sini ada variabel x-nya. Jadi kita tulis min x lebih dari di sini min 6 min 2. Kamu udah punya utang 6. Utang lagi 2 berarti utangnya nambah ya. Jadi min 8. Nah, selanjutnya di sini yang kita cari bukan nilai min x-nya melainkan adalah nilai x. Ingat, kalau misalkan min dibagi min itu hasilnya plus. Jadi min 8 dibagi min 1. Ini kan artinya min 1x ya. Jadinya plus 8. Bu, kok tandanya berubah sih dari lebih dari menjadi kurang dari? Nah, yang harus kalian tahu ketika misalkan di sini tanda lebih dari dan di sini negatif dibagi dengan negatif atau misalkan di sini positif dibagi dengan negatif, maka tanda lebih dari berubah menjadi kurang dari. Itu ya penjelasannya. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x plus 2 lebih dari 9 pangkat x min 3 adalah x. Ingat bacanya di sini x di mana x kurang dari 8. X anggota bilangan real. Ini penulisan himpunan untuk pertidaksamaan. Kalau untuk himpunan penyelesaian persamaan itu kan tidak ada x di mana x ya. Melainkan langsung misalkan diperoleh himpunannya adalah x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Tapi kalau pertidaksamaan itu ada kata di sini x di mana x kurang dari 8, x anggota bilangan real. Kita masuk ke contoh yang kedua ya, untuk bentuk A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Nah, di sini penyelesaiannya masih sama ya. Cuman beda di tandanya saja. Jadi di sini adalah fx kurang dari gx. Soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat x plus 5 kurang dari 2 pangkat x pangkat 2 plus 6x plus 11. Nah, di sini 2 itu merupakan A ya, atau bilangan pokoknya. Ini di sini x plus 5 itu adalah posisi si fx dan x kuadrat plus 6x itu adalah posisi gx-nya. Selanjutnya penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya di sini 2 pangkat x plus 5 kurang dari 2 pangkat x kuadrat plus 6x plus 11. Berarti kita ambil fx-nya dan gx-nya. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah x plus 5 kurang dari gx-nya x kuadrat plus 6x plus 11. Nah, di sini kita buat 0 kurang dari, nanti yang x plus 5 atau gx-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi x kuadrat plus 6x, ini positif x kalau pindah ruas jadi min x ya, ditambah 11 plus 5 kalau pindah ruas jadi min 5. 0 kurang dari x kuadrat plus 6x dikurang x, artinya 6 dikurang 1 yaitu 5. Ada x-nya, jadi 5x plus 11 dikurang 5 adalah 6. Nah, selanjutnya dari 0 kurang dari x kuadrat plus 5x plus 6,
itu kita buat menjadi x kuadrat plus 5x plus 6 lebih dari 0. Dan setelah itu persamaan x kuadrat plus 5x plus 6, maaf pertidaksamaan, kurang dari 0, itu kita cari akar-akarnya ya. Nah, caranya gimana? Kalian lihat di sini angka 6. Faktor dari 6 itu berapa? 1 kali 6, 2 kali 3, kemudian berapa? 3 kali 2 dan 6 kali 1. Nah, dari angka-angka itu kalian ambil dua angka yang ketika dikalikan hasilnya positif 6 nih. Dan ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah positif 5. Berarti kan angka 2 dan 3 ya. Kalau 1 dikali 2, kalau 1 dikali 6, 6 ya. Tapi kalau 6 ditambah 1, 7 kan. Nah, kita ambil angka 2 dan 3. 2 kalau dikali 3 berapa? Positif 6. 2 kalau ditambah 3 juga positif 5. Jadi memenuhi ya. Jadi akar-akar dari x kuadrat plus 5x plus 6 adalah x plus 2 dikali x plus 3 lebih dari 0. Selanjutnya kita cari nilai x-nya satu persatu. Untuk x plus 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 2. Selanjutnya untuk x plus 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 3. Nah, untuk penulisan himpunan penyelesaiannya, di sini kita lihat kalau min 2 sama min 3 lebih besar yang mana? Ayo, kalian jangan salah. Ya, kalau bilangan negatif ketika semakin ke kiri itu berarti semakin kecil ya. Jadi kalau misalkan negatif 2 dan negatif 3 itu lebih besar yang negatif berapa? Negatif 2 ya. Jadi di sini x di mana x kurang dari negatif 3. Kurang dari itu yang bilangan yang terkecilnya, yaitu x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari negatif 2. X elemen bilangan real. Itu contoh yang kedua. Anak-anak, penjelasan materi tentang persamaan bentuk eksponen yang terakhir dan pertidaksamaan eksponen sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Nanti kalau ada yang kurang paham kalian boleh tanya ya melalui WA atau forum yang ada di Google Classroom. Kemudian kalian jangan lupa belajar, jangan hanya menyimak videonya, tapi kalian harus berlatih mengerjakan soalnya. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.